falahul jannah. Siapa yang akan membantu saya, menolong saya untuk menyampaikan agama ini ke setiap umat, maka bagi dia syurganya Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tawarkan ini terus menerus kepada umat. Man yawini wa man yansuruni hatta yuballigha risalat rabbi falahul jannah. Siapa yang dia akan membantu, menolong aku untuk menyampaikan agama, maka dia mendapatkan syurga. Ditawarkan perkara ini. Maka Rasulullah dahulu seorang diri menawarkan agama ini, yang ada adalah cacian, makian dan lain sebagainya. Hingga hadirin makan Allah, terkadang makan tidak pernah hadirin makan Allah, kenyang tidur tidak pernah nyenyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktunya habis untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala, siang hari bergerak dengan sesama manusia, mendatangi umat dari lorong ke lorong, dari cibir, dihina, dicaci maki, sehingga umat yang tadinya jauh menjadi dekat. Khalid bin Walid yang tadinya seorang pembunuh berubah menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Seorang Umar yang tadinya ingin membunuh Nabi berubah menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Seorang Amr bin As, seorang diplomat yang menyebabkan orang-orang yang hijrah terhalang berubah menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Seorang hadirin makan Allah, Ikrimah bin Abu Jahal. Begitulah semua sahabat-sahabat yang dahulunya mencaci maki, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berubah menjadi pendukung, bahkan menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sendi-sendi agama sudah mulai wujud hadirin makan Allah. Agama sudah mulai, orang yang tidak sholat kemudian sholat, orang tidak beriman menjadi beriman. Satu masjid dibangun, dua masjid dibangun. Sekarang hadirin sudah ada jutaan masjid, ribuan orang, miliaran manusia semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Hari ini Rasulullah telah tiada hadirin makan Allah. Hari ini di mana Rasulullah? Hari ini pondasi agama Islam sudah mulai pudar satu-satu hadirin. Gerakan Islam sudah mulai pudar. Masjid-masjid sudah mulai kosong. Tinggal bangunan saja hadirin. Ka'bah di sana sudah tidak lagi banyak yang tawaf. Ziarah Nabi SAW ke makamnya sudah mulai sedikit. Rasulullah SAW apabila hidup di tengah-tengah kita hari ini, apa yang Rasulullah khawatirkan? Bagaimana keadaan Nabi apabila hadir hari ini di tengah-tengah umat Islam yang dulu bangga dengan keislamannya? Hari ini umat Islam tidak peduli hadirin makan Allah. Umat Islam hari ini bertengkar di rumahnya sendiri hadirin. Umat Islam satu dengan yang lain mencurigai satu dengan yang lain. Umat Islam yang tadinya saling mahabbah, saling mencintai, sekarang hilang hadirin makan Allah. Salat sudah mulai jarang, rumah-rumah Allah sudah mulai kosong. Di saat seperti ini hadirin makan Allah, siapa yang peduli terhadap agamanya Allah? Setiap individu umat Islam hari ini hanya ego dengan dirinya sendiri. Ini saya, salat saya, masjid saya, ini saya. Tapi bagaimana dengan umat Islam yang lain hadirin makan Allah? Inilah hari ini hadirin, kalau seandainya Rasulullah tercabik, apa kita akan lapor dengan Nabi? Ketika ditanya kita sebagai umat Nabi, apa yang telah kita berikan untuk agama Islam hadirin? Apa yang telah kita berikan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala? Setiap diri kita pikir kebun kita sendiri, pikir untuk ini kita sendiri, sedangkan umat hadirin makan Allah tercabik-cabik di mana-mana. Inilah maksud hadirin makan Allah. Kita ini bukan lagi umat terdahulu. Kita ini umat Rasul, umat utusan Nabi, umat akhir zaman. Tidak ada lagi nabi. Setiap diri daripada individu kita diberikan tanggung jawab agama ini hadirin. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah agama ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, semuanya menolak. Wa hamalal insan, setiap individu yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bertanggung jawab terhadap agama ini hadirin. Inilah maksud Allah ciptakan kita sebagai umat Nabi. Saya ini bukan orang Maluku, saya ini bukan orang Buru, saya ini bukan orang Indonesia, saya bukan ini. Saya ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dilahirkan di Buru, umat yang dilahirkan di Afrika, umat yang dilahirkan di Indonesia. Tapi kita ini bukan satu bangsa, bukan satu kabilah, bukan satu suku, tapi kita satu, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya hadirin makan Allah tugas kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat.
sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Tapi hari ini umat tertidur, hadirin makan Allah. Dia tidak merasa dia sebagai umat, dia merasa saya petani, saya nelayan, saya ini. Dia tidak sadar bahwasanya dia ini adalah wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang siangnya letih, malamnya letih, sahabat pun demikian, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Rasulullah istirahat? Kapan istirahatnya Rasulullah? Kapan istirahatnya sahabat radhiyallahu anhum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-hari yang dipikirkan adalah umat ini, hadirin makan Allah. Satu umat, satu orang Yahudi, yang mana dia ini hadirin makan Allah Subhanahu wa taala mati dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, dia katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis berderai air mata. Rasulullah katakan, maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, dia seorang Yahudi, dia mati. Dia ini bukan Islam, mengapa engkau tangisi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Betul, dia ini seorang Yahudi, tapi dia manusia yang aku akan ditanya nanti di hadapan Allah. Satu jiwa sudah masuk ke dalam neraka selama-lamanya." Kurangnya amal, hadirin makan Allah, dirisaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha senang dan kemudian berdoa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya." Maka kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan, "Allahumma ighfir lil Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akharat." Ya Allah, ampunilah Aisyah semua dosanya yang dulu yang akan datang. Maka Aisyah begitu gembira, dia tertawa, lompat-lompat sehingga jatuh di pangkuan Rasulullah. Dia begitu gembiranya. Maka Rasulullah katakan, "Wahai Aisyah, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya doa tadi yang sekali itu aku berikan untuk kamu, sesungguhnya aku setiap hari setelah sholat doa untuk umat Islam." Hadirin, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia hadirin makan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu letih. Di akhirat nanti, di akhirat kelak, di dalam satu hadis begitu panjang bagaimana nanti di yaumul hisab, di yaumul mahsyar. Maka ketika semua orang berbondong-bondong mencari pertolongan, hari di mana hadirin makan Allah semua orang mencari keselamatan, mahsyar yang begitu dahsyat, 7 matahari begitu dekat, lempengan bumi berubah menjadi lempengan tembaga dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berbondong-bondong mencari keselamatan. Mereka semuanya datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam katakan, saya tidak layak untuk memberikan pertolongan syafaat kepada kalian. Coba kalian datang kepada Nuh alaihissalam. Maka umat Islam saat itu semua manusia berbondong-bondong, hadirin. Seperti kita hari ini, kalau tidak ada perlindungan kemana, hadirin makan Allah. Di saat itu tidak ada lagi pertolongan. Maka semua orang berbondong-bondong ketika Nabi Nuh. Kepada Nabi Nuh alaihissalam maka disampaikan, "Wahai Nuh, kami semuanya meminta pertolonganmu. Engkau adalah akan memberikan syafaat." Kata Nabi Nuh, "Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian." Nabi Nuh alaihissalam katakan, "Kamu datanglah kepada Musa, kepada Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Khalilullah, dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala." Maka semua orang berbondong-bondong kepada Ibrahim. Begitulah terus menerus, Ibrahim dilemparkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa dilemparkan ke Nabi Isa. Maka kemudian kata Nabi Isa, "Saya tidak bisa. Kamu datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah di dunia sudah susah, hadirin. Susah payah mengurus, memikirkan hari-hari bagaimana mutawasilal azan. Rasulullah apabila tertidur, maka tertidurnya mengeluarkan tetesan air mata memikirkan umat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sujud, maka hadirin makan Allah begitu lamanya. Terkadang doa Rasulullah begitu lamanya sehingga hadirin makan Allah tetesan air, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala mengenai tubuh-tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang hari hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berjalan dari lorong ke lorong, muka ke muka. Begitulah hadirin. Meskipun hari-hari mencibir, Rasulullah katakan, "Udhitu malam yu'dha ahadun." Tidaklah aku ini dilukai, diancam, ditakut-takuti yang lebih berat daripada aku melebihi nabi-nabi terdahulu.
Rasulullah diancam dibunuh, Rasulullah disayembarakan. Tidak pernah Rasulullah hari-hari kecuali orang mengancam. Makannya, maka suatu ketika Rasulullah pernah jamuan makan, makannya diberikan racun. Hadirin makan Allah. Inilah Nabi SAW. Siang harinya begitu susah, malam harinya begitu susah. Nanti hadirin di yaumul mahsyar, Nabi SAW mengatakan, Analaha, analaha, aku yang diberikan hak untuk syafaat. Maka saat itu Rasulullah SAW berzikir dan kemudian sujud begitu lama sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saking lamanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat susah mujahadahnya Nabi. Bayangkan Pak, sujud bukan sembarang sujud di atas tembaga yang begitu panasnya. Nabi SAW sujud minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir begitu panjang. Maka kemudian Allah katakan, ya Muhammad, isfa tu syafa'. Wahai Muhammad, berdiri kamu. Is'al tu'ta, kamu minta akan diberi, kamu doa diijabah.